4 hari eksplor Jogja dan Solo, dari seru-seruan main kano sampai menjadi abdi dalam di Keraton Yogyakarta. Pastinya juga kulineran di tempat yang legend. Emang ya, dua kota ini melekat banget sama budaya dan juga terkenal dengan kafe-kafe estetiknya. Ini dia cerita Kleana Saka, The Gateway of Java. Lagi ada di kereta perjalanan menuju stasiun Yogyakarta dari stasiun Kediri. Butuh waktu sekitar 4 jam perjalanan dan ini adalah kedatangan aku ke Jogja yang sudah berkali-kali. Semoga kali ini sambutannya jauh lebih hangat. Jadi selama hampir 1 minggu ke depan aku bakal eksplor Jogja dan juga Solo. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat-sangat seru. Jadi tunggu apa lagi? Let's go! Pernah bertanya-tanya juga nggak tentang apa sih yang orang suka pikirin waktu lagi naik kereta? Berada dalam kereta bisa jadi hal yang menyenangkan bagi sebagian orang yang baru memulai perjalanan seperti aku. Sebagiannya lagi mungkin saja sedang merasa pilu, baru saja mengakhiri sesuatu yang indah, atau mungkin baru saja berpisah dengan seseorang yang terkasih. Uniknya menjadi manusia, bahkan dalam satu tempat yang sama, pikiran seseorang bisa menjamur menuju berbagai hal. Akhirnya tiba di stasiun yang aromanya sangat aku rindukan, dan sudah tidak sabar ingin segera menuju hotel untuk merebah. Meski perjalanannya terbilang singkat, entah kenapa selalu saja merasa lelah. Selama 3 hari ke depan, aku bakal stay di hotel ini, namanya Porta by Ambarukmo. Sebenarnya aku tuh nggak sendirian guys, jadi ada teman-teman aku yang bakal menyusul, tapi besok. Jadi hari ini kita me time dulu ya sambil staycation. Aku juga mau sekalian ajak kamu buat intip kamarnya. Welcome to Jogja. Hai, aku Kleana Saka, baru banget sampai di hotel namanya Porta by Ambarukmo. Hotel ini bener-bener yang estetik dan Gen Z abis. Dari resepsionis, lobby, lift, semuanya yang ada di hotel ini estetik banget. Dan thank you so much dengan sambutan yang sangat hangat. Ada foto aku di televisi, welcome to Porta. Terus ada juga tulisan di setiap check-in, enjoy your holiday. Setelah ini aku bakal ajak teman-teman buat room tour supaya teman-teman tahu dan merasakan sendiri bagaimana estetiknya kamar ini. Jadi ini adalah satu buku ajaib, isinya adalah guide, destinasi, makanan, kuliner, terus kayak kafe-kafe apa aja yang wajib kamu datengin di Jogja. Jadi kamu udah nggak pusingin itinerary lagi, bahkan oleh-oleh sampai ada tahu. Jadi tinggal kalau bingung nih, kemana ya? Tinggal pilih salah satu, karena di sini ada banyak banget. Malamnya aku langsung istirahat aja karena besok sudah mulai explore. So, good night! Hai, selamat pagi. Jadi sebelum kita mulai buat explore hari ini, sarapan dulu untuk isi bensin. Aku pagi ini cuma makan sereal, nggak tahu lagi nanti siapa tahu nambah sama air putih dulu. Tapi di sini tuh makanannya beragam, ada ramen, ada buffet, ada kue-kue, snack segala macam lengkap. Enak banget. Sebenarnya breakfast di hotel itu all you can eat. Kamu bisa makan bebas apa aja sampai sekitar jam 10. Namun karena aku tuh tipikal yang emang gak sarapan, jadi biasanya cuma makan sereal dan juga omelet. Akhirnya setelah perjalanan yang panjang, kami tiba di destinasi pertama. Destinasi pertama kita hari ini adalah tepi kota. Lokasinya itu katanya sih di antara Jogja dan juga Magelang ya. Ini adalah tempat yang lumayan hidden, jadi kita lihat di dalam ada apa karena kayaknya seru banget. Kesan pertama ketika aku masuk ke tempat makan tersembunyi ini, itu rasanya kayak lagi pulang. Anyway, kenalin teman aku namanya Kak David. Kamu masih inget nggak, zaman pandemi itu hampir semua orang harus banting setir dan kerja apa aja asalkan punya pendapatan. Namun, dari keadaan terjepit kayak gitu, banyak orang juga yang semakin kreatif untuk survive. Dan disinilah lahirnya Tepi Kota. Jadi, beliau, seorang chef, yaitu Mas Febri, dulunya adalah seorang ilustrasi makanan. Jadi, seperti yang bisa kita lihat di sebelah sini, dan satu ruangan ini berisikan ilustrasi makanan yang beliau lukis.
pada saat pandemi beliau banting setir nih jadi chef dan membuka satu tempat makan namanya Tepi Kota. Tempat ini tuh sederhana, tapi kalau udah di sini rasanya nggak mau kemana-mana. Ini dia makanan yang sudah disediakan. Jadi kalau kamu datang ke sini, makanannya tuh baru bakal dimasak. Dan tempat ini itu bakal tutup setiap hari Jumat. Kalau mau ke sini inget ya, harus reservasi karena slotnya limited juga. Ini makanannya semua enak banget. Let's go, kita makan. Yang paling pertama yang bakal aku ambil adalah sambal. Karena ini sambal embe dari Bali dan aku tuh pencinta sambal embe. Nah, karena aku vegetarian, jadi tuh emang dari awal request sama Mas Febri-nya untuk beberapa menunya dimasak tanpa daging. Thank you banget karena sudah disediakan. Setelah ini yang paling menarik menurut aku adalah sayur. Ini namanya Kayuki, kalau ini namanya Kapandu. Nah, yang satu ini Kak David udah aku kenalin di awal tadi ya. Kami berempat lagi eksplor Yogyakarta dan juga Surakarta bersama Ambar Rukmo serta Pesona Indonesia. Ini bakalan seru banget karena kita nggak cuma eksplor tentang kuliner, tapi juga tentang budaya, tentang adat, dan pokoknya banyak lagi. Jadi ikutin terus ya perjalanan ke Lanasaka, the gateway of Java. Sedikit cerita lagi mengenai Tepi Kota. Jadi semua masakan yang dihidangkan oleh Mas Febri itu berasal dari buku resep yang namanya Mustika Rasa. Isinya adalah berbagai resep kuliner dari seluruh Nusantara. Oke, dari 1.300 resep, ya. Sudah berapa yang berhasil divisualkan? Yang divisualkan itu sekitar 140 resep. 140 resep? Sekarang yang sudah dimasak sekitar 150 resep. Wow. Karena perut sudah kenyang, jadi sekarang saatnya kami melanjutkan perjalanan menuju destinasi kedua. Destinasi kedua kita hari ini adalah buat main kano. Di sini tuh anginnya kenceng banget dan ini semua barang bakal aku titipin, jadi aku bakal sibuk buat mendayung-dayung. So let's go. Ini udah pakai lengan panjang, kacamata, topi karena panas ya. Jadi ayo kita lihat keseruannya. Kami lagi siap-siap buat main kano. Aku pilih pelampung yang warna kuning karena keinget sama Joy. Dan minta tolong si bapaknya untuk pasangin. Oke, aku udah siap. Kayuki udah siap? Masnya udah jalan? Siap! Kapandu udah siap? Siap banget, lahir batin. Dari rumah dia udah pakai kostum. Insya Allah siap. Doakan kami. FYI, tempat ini namanya Kano Maritim Baros. Lokasinya ada di daerah Bantul. Jadi emang kalau dari kota itu jaraknya lumayan. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Kalau kamu berencana mau datang ke sini, aku saranin pagi aja supaya masih adem. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Jadi kita lagi naik kano. Ada Kayuki. Ada Kak Pandu di depan, ada Kak David. Ini seru banget, seru banget. Terus kayak perjalanan untuk ke ujung itu sekitar 1,7 kilo. Mohon maaf ya. Ada pertempuran sedikit di sebelah sini. Kita kejar teman-teman yang sudah di depan itu. Dengan kekuatan dayung yang penuh. Bangsa lokal menuju LA 2028. Akhirnya aku di depan. Kalau mau sampai ujung, kita itu harus mendayung dan menempuh jarak sekitar 1,7 kilo. Jujur, ini tuh capek sih, tapi seru pol. Dan kalau nggak sama Ambar Rukmo, kayaknya aku nggak bakal tahu deh ada aktivitas kayak gini di Jogja. Ternyata setelah usai bermain, ada matahari yang menyapa kami dengan warna jingganya. Entah kenapa rasanya sore ini tuh terasa begitu teduh.
Hari pertama itu kami akhiri dengan makan malam. Jadi ada satu tempat namanya di rumah sebelah by Dapur Datuk. Dan ini tuh kayak private dining. Mereka hanya menerima reservasi 2 kali dalam satu hari. Pertama di siang dan kedua di malam. Untuk menunya itu bakal dikasih di satu lembar gitu. Dan itu dari hidangan pembuka sampai hidangan penutup juga dijelaskan. Jadi dalam satu piring aku itu ada telur, ada jamur tumis tapi kayak ada serundengnya gitu, enak banget. Lalu ada rendang jamur dan juga ada tempe orek. Ini tuh semuanya seenak itu. Terus pakai nasinya itu nasi yang perpaduan dari berbagai, kayak misalkan nasi uduk, nasi daun jeruk, itu tuh semuanya jadi padu padankan, jadi sangat gurih. Hari yang indah diakhiri dengan makan enak. Setelah kita seharian ini huru-hara jalan-jalan seru-seruan, sekarang saatnya kita kembali ke hotel dan istirahat. Ingat ya, nanti kalau ke Jogja jangan lupa mampir di rumah sebelah by Dapur Datuk. Hai, selamat pagi. Ini hari kedua kita explore Jawa. Sekarang aku lagi ada di Solo, tepatnya di Pasar Triwindu. Kita bakal sarapan sama temen-temen. Di sini kemarin kan aku ada sama Kak Pandu, ada Kak Yuki, ada Kak David, tapi sekarang lebih rame lagi. Nanti aku kenalin sama teman-teman baru aku. Jadi kalau misalkan jam 10 pagi, mereka tuh udah rame banget, udah pada buka di sini. Nah, di sini tuh jadi ada satu tempat makan yang lumayan legend nih, banyak banget wisatawan kalau ke Solo datang ke Pasar Triwindu untuk makan di tempat ini. Let's go, aku bakal kasih tahu kamu. Jalan kaki dulu menuju tempat makan yang legend itu. Karena kami itu datangnya tuh pagi, jam-jam sarapan gitu. Jadi toko barang antiknya tuh belum pada buka. Kata-kata kan mereka bukanya jam 10 ya. Jadi masih kelihatan kayak sepi banget. Nama tempat makannya adalah Soto Triwindu Hajah Yoso Sumarto. Ini tuh udah dari tahun 1939. Udah lama banget. Nah, karena ini adalah tempat makan soto sapi, jadi aku tuh di sini nggak makan guys, karena aku vegetarian. Cuman teman-teman pada makan di sini. Katanya ini tuh rekomendasi banget dan banyak banget yang bilang kalau ini enak. Pagi ini kita mau makan soto Triwindu namanya. Soto legend di Surakarta, letaknya di dalam Pasar Triwindu. Terus sotonya simple, kayak nasi sama dagingnya. Dan mungkin rasanya enak banget karena rempah-rempah khas Jawa dan Indonesia gitu. Udah pernah nyoba nggak sebelumnya? Sudah pernah nyoba. Ya, ini di dalam Pasar Triwindu, tapi tadi kita masuk lewat pintu yang belakang karena yang depan lagi ada perbaikan jalan. Enak banget nggak waktu pertama kali nyoba? Ya, karena kayak simple, jadi kayak dimakan pagi-pagi itu nggak yang berat gitu. Jadi kayak porsinya juga pas, bisa request nasinya setengah juga dan banyak lauknya. Aku wakilin ya. Jadi di depan Soto Triwindu, karena aku nggak makan sapi, jadi aku memutuskan buat jajan. Di sini ada jajanan namanya gandos. Kelapa sama tepung beras, garam dan kebutuhan. Berapa Pak satu porsi Pak? Kenapa? Satu porsi? 10.000. Aku belum pernah makan gandos sebelumnya. Nah, coba di sini Coba di sini langsung ya Pak ya. boleh di komen. Ini penampakannya. Rasanya asin gurih. Terus di dalamnya tuh kayak masih basah gitu. Tapi di luarnya tuh udah kering. Enak. Udah pada kenyang, habis sarapan, saatnya kita langsung meluncur ke Pasar Gede. Udah ketebak gak sih kita bakal beli apa di sana? Kalau kesini emang paling bener datangnya di pagi hari. Ini sekitar jam 9 kami sudah tiba dan pedagang di sini masih banyak banget yang buka. Mungkin ada beberapa yang baru buka bahkan. Tapi ya nggak cuma di area pasarnya aja nih yang banyak makanan, tapi di sekitar pasarnya itu juga banyak banget. Dan setelah sekian lama, akhirnya aku bisa kesampaian lagi buat makan es dawet Selasih. Mau lagi? Masanya pakai es ya? Jadi ini dia es dawet Selasihnya. Aku bakal kasih kalian lihat isinya apa aja. Isinya tuh adalah santan, dawet, dan biji selasih. Terus ada tape juga, bubuk sumsum, mutiara, dan lain-lain. Nah buat pecinta durian, kamu nanti bisa banget buat request minta tambah durian. Asli, belum ke Solo kalau belum nyobain es dawet Selasih. By the way, harga satu porsinya itu, satu mangkoknya cuma 10.000 loh.
beli apa Kak Yuki? Beli pecel. Beli pecel. Ini bagus loh kalau misalnya di rumah lagi jaga makan. Jadi kan makannya sayur terus nih. Kan bingung kan bumbunya apa? Daripada mayones mendingan ini. Pecel. Sambal pecel. Sambal pecel. Kalau mayones kan kayak iya, mayones kan lemak-lemak lagi ya. Kayak sambal pecel. Makanya udah nyoba belum? Udah dong. Pecel. Ya enak banget. Emang enak ya? Ya. Kayak nanti aku harus beli Tapi deh. aku tuh baru pertama kali lihat yang hitam. Ini apa? Ini apa? Pakai apa? Yang hitam ini pakai apa, Bu? Itu dari Wijen. Oh, Wijen hitam. Kak Stepa beli apa Kak Stepa? Beli jajan. Halo Ibu. Ibunya jualan nasi. Jualan nasi. Tambah nasi. Nasi bungkus hanya 3.000. 3.000 dapat 1 bungkus. Wah, murah banget. Iya. Enggak mahal, nenek masak sendiri. Oh, nenek masak sendiri. Saya umurnya sudah 77. Wow, udah 77 tahun masih produktif, hebat. Coba-coba dikasih lihat. Ini cakep tuh. Ih, bagus. Tapi ada parang. Parangnya bukan ini ada yang parang. Ini bukan barang. Ini pasti buat nanti ya. Kenalan lagi sama teman-teman aku yang pakai topi namanya Kak Gerald, sebelahnya itu ada Kak Deli. Nah, yang pakai kacamata itu adalah Kak Franz. Kalau Kak Nadia itu yang pakai hijab. Satu lagi yang baju garis-garis namanya Kak Dendi. Dari Pasar Gede, kami naik andong untuk menuju Kasunanan Surakarta. Kalau diingat-ingat, terakhir kali aku naik kendaraan ini kayaknya waktu masih kecil deh. Ternyata kalau di Surakarta, naik andong itu masih menjadi hal yang sangat umum. Seru deh, kayak lagi kembali ke masa lalu. Ada sedikit cerita nih, jadi The Gateway of Java Kaping Gangsal yang diselenggarakan oleh Ambar Rukmo ini tuh spesial banget. Karena dari 4 yang sudah terlaksana di tahun-tahun sebelumnya, baru tahun ini nih, di 2024 pertama kalinya berkunjung ke Surakarta. Menurut aku, dua kota ini memang tidak bisa dipungkiri ya, seperti punya benang merah yang saling mengikat. Perlu sekitar 10 menit untuk sampai ke Kasunanan Surakarta. Kalau kamu adalah orang yang menyukai hal-hal berkaitan dengan sejarah atau Indonesia masa lampau, sangat aku sarankan untuk berkunjung ke sini. Tentunya ini juga terbuka untuk umum ya. Agenda kami tidak hanya berkunjung untuk melihat-lihat saja, namun kami juga akan belajar mengenai cara berkain. Kedatangan kami sebagai rombongan dari Ambar Rukmo serta Pesona Indonesia disambut dengan sangat baik oleh Gusti Putri. Dilanjutkanlah dengan penjelasan mengenai pola batik apa saja sih yang menjadi larangan di Kasunanan. Kamu pernah dengar nggak istilah mewiru sebelumnya? Kalau belum, ayo kita belajar sama-sama. Jadi, wiru adalah lipatan kecil di ujung kain yang dilipat sedemikian rupa dan berjumlah ganjil. Tata cara ini digunakan ketika kita ingin mengenakan pakaian beradat Jawa. Nah, kalau putri itu wirunya berukuran 2 jari, sedangkan untuk putra itu ukurannya 3 jari. Fun fact, kalau di Surakarta, bagian putih ujung kain itu tidak boleh terlihat. Jadi dilipat ke dalam dulu sebanyak 2 kali baru dibolak-balik. Sedangkan kalau di Yogyakarta itu malah harus terlihat. Oke, aku bakal bahas cara melipatnya karena dia itu ada tekniknya tersendiri. Jadi bukan cuma asal lipat keluar dan ke dalam, tapi kita itu harus mengunci lipatannya dengan cara meremas dengan sekuat tenaga ya. Dilakukannya berulang kali, kelipatannya bisa 5, 7, 9, ataupun 11 dan seterusnya. Setiap lipatan itu punya maknanya sendiri. Contohnya, 11 lipatan itu maknanya adalah welas asih. Asli ya, ini kepalaku udah bener-bener panas saking bingungnya. Sampai akhirnya setelah berhasil mewiru sampai lipatan kelima, aku minta tolong untuk dikenakan kainnya. Posisi wiru yang sudah kita lipat itu harus ada di tengah kain ya. Perhatiin deh, setelah dari tadi wajahku tuh bener-bener serius banget dan baru bisa ketawa-ketawa setelah dibantuin pasang. Tada, selesailah kita semua. So how do we look?
Saatnya berkeliling ditemani dengan Mas Ngambe yang akan menjelaskan banyak hal kepada kami. Awal ketika tiba di Kasunanan Surakarta, aku penasaran kenapa ya bangunan di sini didominasi dengan warna biru putih. Ternyata warna tersebut melambangkan laut dan langit, yang artinya seseorang memiliki pandangan luas serta pemaaf. Asli deh, setiap langkah kunjungan kami di sini selalu ada cerita, selalu ada maknanya. Namun ada satu cerita yang membekas dalam ingatan mengenai tari Bedoyo Ketawang. Ada yang udah pernah dengar? Sebuah tarian yang sangat-sangat sakral dan hanya boleh ditampilkan saat upacara penobatan. Jumlah penarinya itu 9 dan mereka merupakan penari pilihan, namun dipercaya penari ke-10 merupakan Ratu Pantai Selatan. Mas Ngambe bercerita bahwa bertahun-tahun yang lalu ketika ia pernah membawa tamu asing berkunjung suatu hari di Selasa Kliwon yang merupakan jadwal latihan para penari. Tamu tersebut bertanya kepada Mas Ngambe, itu yang mengenakan mahkota siapa? Wah, dipercaya atau tidak, itu benar adanya. Hai, ini adalah destinasi kita setelah makan siang, namanya Tumurun Museum, yang artinya turun-temurun. Instalasinya tuh ada 2 lantai, lantai pertama dan lantai kedua. Nah, untuk lantai pertama itu adalah instalasi yang jarang banget dirubah-rubah karena kebanyakan adalah karya-karya seni yang lumayan besar. Kita lihat instalasi di lantai 2. Semua ini adalah sebuah karya dari seniman bernama Albert Yonatan Setiawan. Kalau dari sekilas yang terlihat, kira-kira kamu bisa menebak tidak ini karya menceritakan tentang apa? Bahkan sebentar aja kita melihat orang-orang di sekitar kita supaya kita menyadari betapa mereka juga bertambah usia. Bahkan mungkin orang yang kita kenal sudah nihil ada di dunia ini. Layaknya sebuah bibit tumbuh menjadi pohon yang gagah, pada akhirnya kita menyadari bahwa semua hal yang ada di dunia ini berubah dan itu yang disebut ketidakkekalan. Karya-karya ini bercerita tentang kehidupan, kematian, serta reinkarnasi, membawa kita menyadari bahwa dunia ini sepenuhnya adalah fana. Kita sudah explore di instalasi lantai 2, sekarang saatnya menuju lantai pertama kembali dan melihat karya seni apa saja yang dipajang di museum private ini. Tumurun Museum ini merupakan museum private yang ada di Surakarta. Jadi kalau teman-teman ingin berkunjung bisa melakukan reservasi terlebih dahulu ya. Museumnya bagus banget ya. Jadi ini Tumurun ini walaupun private museum, mereka tuh suka mengkurasi karya-karya seniman baru tuh yang bagus-bagus banget. Kayak tadi kan kita di atas ketemu karyanya Albert Yonatan yang ada tanaman-tanaman dan keramik-keramik tadi ya. Itu unik banget sih, dan ternyata di bawah juga Albert Yonatan nih ada bikin lukisan-lukisan yang bagus gitu. Jadi memang Tumurun Private Museum ini wajib dikunjungi sama teman-teman kalau ke Solo. Yeay! Sekarang Klanasaka lagi ada di Purwomangunegaran dan kami akan makan malam di Pracima sana. Salah satu restoran yang lagi terkenal banget di mana-mana karena keunikan dari bangunannya, interiornya yang begitu megah. Saat ini sedang ada kolaborasi bersama Tumurun Museum. Jadi ketika kamu berkunjung ke Pracima, kamu akan melihat 11 instalasi karya seni yang ada. FYI, kolaborasi ini akan terlaksana sampai Oktober 2024. Di sore yang syahdu ini, kami menikmati afternoon tea bersama. Adapun serangkaian tarian kontemporer yang ditampilkan. Kebayangkan, 2 momen ini menjadi satu tuh bener-bener nikmat banget. Ini akan menjadi sebuah sore yang sangat menenangkan setelah perjalanan panjang di kota Surakarta ini. Tentunya kunjungan kami ke Pracima sana menjadi agenda terakhir di hari kedua dalam acara The Gateway of Java by Ambar Rukmo. Kalau peribahasa mengatakan jatuh ketimpa tangga, kali ini namanya jatuh ketimpa emas. Matahari sore ini terasa menyapa begitu indah dengan perpaduan warna jingga. Kalau dilihat-lihat, ini lebih seperti permen kapas ya. Bagus banget ya sunsetnya, lihat deh, langitnya warna pink tuh.
Saatnya makan malam bersama. Ini adalah momen yang sudah aku nanti-nantikan sejak tadi. Hidangan yang disajikan itu beragam, dari pembuka sampai dengan penutup. Jadi ada beberapa. Sebenarnya ini adalah kunjungan kedua aku ke Pracimasana dan selalu terkagum-kagum dengan tempat serta makanannya. Sepertinya restoran ini sudah menjadi agenda wajib untuk siapapun yang berkunjung ke Surakarta. Pada acara makan malam ini kami banyak berbincang satu sama lain. Dan ya, lagi-lagi agenda The Gateway of Java ditutup dengan makan enak. Setelah ini kami semua akan kembali ke Yogyakarta dan istirahat. Sudah sampai di Yogyakarta dan aku cuma mau ngajak tur singkat aja di hotel ini karena bagus banget. Namanya Grand by Ambarukmo dan ini adalah hotel bintang 4. Selain dari lokasi yang strategis, tapi hotel ini emang sebagus itu. Udah, segitu aja kita room tournya, saatnya istirahat. Kapan lagi menjadi abdi dalam di Keraton Yogyakarta, belajar panahan Jawa, sampai berkesempatan mengikuti acara minum teh yang sangat sakral. Di episode 2, banyak cerita tentang Yogyakarta dan sisi uniknya. So, plan your next trip with Klana Saka. Dah!